di channel saya. Kali ini saya berdoa semoga teman-teman semua ya diberi kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Teman-teman harus selalu biasanya semangat ya, harus selalu semangat, harus selalu waspada, harus selalu hati-hati dimanapun berada. Tidak boleh takut, tidak boleh menyerah, tidak boleh pasrah dengan keadaan yang memang sulit ini. Yang penting kita hati-hati dimanapun berada, waspada, dan tetap pakai masker setiap keluar dari rumah, dan sering cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Tetap jaga jarak dengan siapapun kecuali keluarga kita. Hindari bersalaman atau berjabat tangan, hindari berpelukan atau dan cipika-cipiki, hindari dulu ya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Gitu. Harus tetap semangat dong, kita nggak boleh kalah, ya nggak? Oke. Karena kali ini saya ada di dalam ruangan, jadi saya boleh buka masker. Dan saya masih pakai seragam lengkap karena saya lepas dari bekerja di shift tadi. Saya akan memberi contoh yang benar cara membuka masker. Ini adalah masker bedah yang dipakai untuk bekerja di rumah sakit. Karena ini ada pelindungannya double ya, Dan cara melepasnya yang benar. Ketika kita mau minum atau mau makan atau mau melepaskan masker untuk sementara dan maskernya mau dipakai lagi, caranya begini. Langsung lepas saja, langsung dilepas, ditaruh atau dilipat, ya, dilipat seperti ini dan disimpan lagi kalau mau dipakai lagi. Dan tidak boleh menaruh masker di leher. Kenapa? Karena area sini, area di dalam masker adalah area yang bebas dari mikroorganisme, virus, bakteri, dan kuman. Jadi mulut dan hidung kita aman dari mikroorganisme. Dan area bawah, masker ke bawah dan masker ke atas adalah area yang tidak aman dari mikroorganisme, virus, bakteri, dan kuman. Jadi ketika kita melepaskan masker ke bawah, maka area dalam masker itu akan terkontaminasi oleh mikroorganisme. Jadi ketika kita memakainya lagi, maka kita akan menempatkan mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan kuman itu ke mulut dan hidung kita. Jadi kita bisa terinfeksi. Gitu. Jadi nggak boleh menurunkan masker ke area leher lalu memakainya kembali. Kalau ingin membuka, buka aja sekalian seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ketika masker kain seperti ini yang ada ikatnya di belakang, buka aja langsung, dibalik. Gitu. Jadi nggak boleh menurunkan ke area leher dengan bagian dalam masker menyentuh bagian leher. Gitu ya. Oke, kali ini saya akan bicara tentang merajut. Merajut adalah membuat lembaran kain dari benang. Dan di sini ada macam-macam benang. Dan jenisnya beda-beda sesuai kebutuhan dan fungsinya. Merajut sendiri sejarahnya itu dengan berdasarkan ditemukannya beberapa lukisan tentang merajut itu. Ada The Nightingale oleh William Adolphe Bouguereau itu pada tahun 1869 di Bulgaria. Ada lagi banyak ya tentang sejarah merajut itu, dan bisa teman-teman buka sendiri di Google, di Wikipedia yang judulnya Sejarah Merajut. Oke. Di sini saya akan memberi contoh ya. Kita sama-sama belajar, saya juga baru belajar. Dan di sini ada macam-macam benang, ada macam-macam jenis benang, dan fungsinya juga beda-beda.
jenisnya nilon. Ini nilon propyline, dan ini nilon yang ini agak kasar dan keras ya, kadang terasa sakit untuk di tangan pas kita merajut. Ini bahan nilon bisa dipakai untuk membuat bahan tas atau dompet itu, dan tidak bisa dipakai ya, maksudnya tidak bisa dipakai untuk tubuh, hanya untuk tas atau dompet saja, karena ini bahannya kasar, keras. Dan ada lagi nilon yang lain, ini adalah nilon peniti. Nilon peniti itu bahannya lebih bagus, lebih empuk dan lebih halus dari nilon propylen. Harganya juga beda, lebih mahalan yang nilon peniti, tapi ini lebih lembut. Juga sama, tidak boleh dipakai untuk tubuh, hanya bisa dipakai untuk membuat tas atau dompet. Dan di sini juga ada poli. Ini adalah bahan poli. Kalau yang ini adalah poli glitter. Poli juga tidak bisa untuk dipakai untuk baju atau unwearable. Poli ini bahannya polyester, ini poli kilap. Ini juga bisa dipakai untuk membuat bahan tas, sepatu, sendal, atau dompet. Tidak bisa dipakai untuk membuat baju karena bahannya juga kasar dan keras. Dan poli sendiri juga ada macam-macam ya. Ini poli glitter, dan yang ini adalah poli cherry. Poli cherry yang bahannya lebih kecil dari poli glitter. Ini sama-sama berasal dari bahannya polyester, tidak bisa untuk dipakai untuk membuat boneka amigurumi atau untuk membuat tas, dompet, sendal, sepatu bisa. Dan yang ini juga polyester, tapi ini poli kilap. Ini poli kilap dan bahannya itu jatuh, mudah terurai. Jadi harus hati-hati kalau membuka benang jenis poli kilap ini, karena dia bisa ambyar. Jadi nanti kita bisa bingung karena dia ambyar. Ini bisa untuk membuat sepatu, sendal, tas, dompet juga bisa. Ini juga unwearable atau tidak bisa dipakai untuk baju. Dan ini yang kecil ini adalah jenis benang jala. Jala ini dipakai untuk membuat taplak meja atau renda-renda itu, karena benangnya kecil. Bahannya kecil, tidak bisa untuk dipakai di badan karena bahannya juga kasar. Unwearable. Ini untuk membuat renda-renda atau taplak meja. Ini juga benang dengan bahan nilon. Ini nilon propylen juga. Ini agak kasar dan keras. Ini untuk membuat tas dan dompet. Sepatu ini agak keras, kalau untuk sepatu atau sendal ini agak keras. Ini nggak bagus untuk membuat sepatu atau tas. Nah, dan ini adalah bahan-bahan yang wearable. Ini bahan-bahan yang wearable atau bisa dipakai untuk membuat baju atau shawl gitu. Ini namanya benang katun Bali. Katun juga ada macam-macam. Yang saya pegang ini untuk membuat kardigan atau sweater yang biasanya dipakai oleh orang-orang Indonesia. Ini katun Bali, karena dia bahannya adem dan nggak terlalu panas kalau dipakai di iklim yang kita punya ini, iklim tropis seperti di Indonesia. Ini enak dipakai. Saya mau bikin ini untuk membuat kardigan yang panjang untuk dipakai bersama gamis atau baju-baju yang lain gitu.
untuk luaran baju gitu. Jadi nggak boleh dipakai ini aja tanpa dalaman karena akan terlihat bagian tubuh kita. Jadi ini hanya untuk aksesoris luar aja. Terus ini ada milk cotton atau katun milk. Ini sangat lembut ya, ini lembut dan durable juga. Ini biasanya untuk membuat baju-baju bayi atau shawl gitu, atau topi bayi, atau baby boot, sepatu bayi, atau kaos kaki bayi, dan ini atau selimut bayi bisa. Ini bahannya lembut dan cocok untuk kulit halus yang bayi punya. Ini juga bisa untuk membuat sweater juga untuk kita pakai, tapi kalau dipakai di musim panas kurang bagus ya. Kalau dipakai di pegunungan atau yang bersuhu dingin bagus juga. Terus ini juga ada milk cotton. Ini juga bisa untuk membuat sweater atau shawl, baby clothes, baby hat, baby boots, baby shawl bisa untuk baju-baju bayi bisa. Dan harganya lumayan mahal karena dia masih impor. Oke. Dan ini juga soft cotton. Ini katun juga, soft cotton ini juga bisa untuk membuat baju bayi atau topi bayi, sepatu bayi, sweater. Gitu. Ini bahannya juga lembut. Ini durable. Ini bisa dipakai untuk baju. Tuh. Dan ini benang jahit biasa. Ini fungsinya macam-macam. Ini bisa untuk menjahit rajutan kita atau untuk memasang tali segala macam kayak gitu ya. Tapi ini juga bisa untuk dirajut, dipakai untuk baju, untuk merajut baju, untuk membuat baju gitu. Tapi ini ply-nya, ply itu adalah lembaran benang kayak gini kan. Ini namanya satu ply. Ini satu ply. Kalau untuk membuat baju itu nanti kita double jadi 3 ply atau 4 ply kayak gitu. Jadi jangan cuma satu. Kalau cuma satu terlalu kecil. Ini digabung jadi 4 ply, jadi nanti dia akan membentuk rajutan yang lumayan besar. Oke. Dan ini adalah alat-alat untuk merajut. Ini adalah circular needle atau ini untuk knitting nih, ini bukan untuk rajut crochet ya. Ini ada dua macam rajutan sih. Ini ada knitting dan ada crochet. Knitting itu yang menggunakan dua stick seperti ini. Biasanya untuk membuat sweater atau shawl ya, ini namanya knitting. Oke, dua stick seperti ini knitting ya. Dan di sini knitting juga saya punya itu dari bahan bambu. Dari bahan bambu ada macam-macam ukuran. Saya beli itu dari all shop, ada dari nomor paling besar itu saya punya nomor 10 mili dan turun sampai ada 9 mili, ada 8 mili, ada 7 mili, ada 6 mili sampai 1 mili. Sampai 1 mili saya punya ini lengkap. Dan ini macam-macam ya, ada yang kalau saya punya itu dari bahan bambu nih yang dibuat, tapi ada juga yang logam atau plastik atau kayu, ada macam-macam tergantung kita seleranya atau dapatnya bahan apa. Tapi ya sama sih fungsinya. Terus yang ini sama untuk knitting juga, tapi ini yang untuk membuat lingkaran atau circular. Lihat, tentunya seperti ini. Ada kayak kawatnya, jadi dia bisa membuat lingkaran seperti ini. Ya. Ini biasanya untuk membuat topi, bahan-bahan yang melingkar itu seperti topi atau lengan sweater atau bagian bawah sweater kayak gitu bisa pakai ini.
Ini juga macam-macam ukurannya. Saya punya itu dari, kalau ini kebalikannya dari dengan ini ya saya punya ya. Kalau ini kan angkanya makin besar milinya, itu dia makin besar juga ukurannya. Ini 10 mili. Kalau 1 mili yang paling kecil. Ini 1 mili. Tapi ini saya punya ini beda. Kalau yang circular needle itu makin besar, dia angkanya makin kecil. Jadi yang saya buka itu dia ini ukurannya 6 ukurannya 6 gitu ya, nggak ada di sini, nggak tertulis 6 mili atau 6 apa, tapi cuma 6 gitu. Dan di sini ada pengukurnya juga. Di sini ada pengukurnya. Ini kalau kita bingung, misalnya tercecer gitu ya dari bungkusnya, kita bingung ini ukuran berapa, di sini ada. Bisa untuk mengukur itu. Ini ada lubang-lubangnya, ada 8, 9, 10, 11 dan sampai yang 17 itu terkecil. Seperti jarum misalnya. Ini adalah ukuran 6. Dan saya punya itu ada satu set juga ya, dari 6 sampai 17. Dan 17 itu yang paling kecil. 18 saya punya yang 18 itu seperti jarum, paling kecil. Circular needle juga seperti ini. Oke. Dan ini untuk miting ya, untuk yang mite. Dan untuk yang cross ya, atau songket kalau kita bilang itu yang menyongket kayak gitu, itu saya juga punya satu set juga seperti ini. Seperti ini dari ukuran berapa ini? Dari ukuran 2 mili sampai ukuran 6 mili. Jadi besar ujungnya juga beda. 2, 3, 2,5, 3, terus 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 dan 6 yang paling gede. 6 yang paling gede itu biasanya untuk merajut benang-benang yang ukuran besar seperti t-shirt jam atau macam-macamnya gitu. Dan saya punya ini adalah ukuran yang kecil. Kalau yang ini kan yang ada gagahnya ini tadi kan dari 2 sampai 6. Yang enggak ada ininya ini dari ukuran 1, 2. Dan ini yang di bawahnya 1. Jadi dia sangat kecil sekali ini untuk membuat merajut seperti benang jala ini tadi, kecil. Untuk membuat taplak meja atau renda kayak itu yang bahannya benangnya kecil-kecil. Jadi pakai ini yang paling kecil. Saya juga punya ini untuk membantu proses miting. Ada gambarnya seperti ini. Ini untuk membuat mite atau rajutan yang bergelombang seperti ini. Ini ukurannya juga macam-macam dan saya cuma punya 3. Dan ini modelnya juga macam-macam. Ada yang berbentuk huruf V kayak gini atau kotak. Dan saya punyanya cuma ini. Dan di sini juga ada stitch mark. Banyak ya. Stitch mark ini dipakai untuk menandai kita sudah merajut sampai berapa row itu tingkat. Row 1 itu adalah tingkat dasar, row 2 adalah tingkat atasnya gitu. Dan ini juga macam-macam, ada yang bentuk seperti peniti dan seperti ini. Dan saya punyanya ini, saya masih nyari-nyari yang bentuk peniti. Gitu dulu review tentang merajut dari saya, tentang bahan-bahannya sampai alat-alatnya gitu. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham tentang merajut, secara merajut bahan-bahannya dan alat-alatnya, bisa membantu saya untuk belajar
di kolom komentar. Demikian video dari saya kali ini, dan lain kali kita akan review tentang pola-pola meracun. Dan mohon doanya, mohon dukungannya juga agar channel saya ini semakin berkembang dan kita bisa belajar bersama. Sekian, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Tetap sehat, tetap aman, tetap selamat, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.